Shalom saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Angelic Grace Paringga dari Prodi Pendidikan Agama Kristen dari STT Abdiel. Nama saya Ferdinand Maranatha Tambunan, Prodi Teologi dari STT Abdiel. Nah, pada kali ini kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Amos, pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacanya untuk kita semua. Amos pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-13 berbunyi demikian. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan membuat siang menjadi gelap seperti malam, Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, itulah Tuhan, itulah namanya. Dia yang membuat kebinasaan menyambar yang kuat, sehingga kebinasaan menimpa kota berkubu. Mereka membenci orang yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka muak terhadap orang yang berkata jujur. Kamu menginjak-injak orang yang lemah dan memungut pajak gandum. Sebab itu, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu yang dipotong, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Aku tahu betapa banyaknya perbuatan jahatmu dan betapa merajalelanya dosamu. Hai kamu yang menekan orang benar, yang menerima suap, dan yang menyingkirkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu waktu yang jahat. Nah, tema kita pada kali ini yaitu keadilan di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita seringkali mendengar tentang kata keadilan. Nah, di dalam hal ini keadilan kita seringkali menunjukkan sebagai suatu hukum, pemerintah, atau ada orang yang berkuasa di balik hal itu semua. Nah, di dalam kitab Amos ini ingin menunjukkan bahwa keadilan itu bukan sebagai urusan dunia semata-mata, tetapi sebagai urusan iman kita dan hubungan kita dekat dengan Tuhan. Nah, permasalahannya di sini adalah kita dapat melihat bahwa pada saat itu bangsa Israel, mereka sangat menyembah Tuhan. Mereka bahkan mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan, tetapi di balik itu semua mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Nah, sehingga ada yang berkaitan juga kaum-kaum yang elit atau orang-orang yang berkuasa saat itu merasa dirinya diuntungkan, dan orang-orang yang berada di kaum bawahan atau orang-orang yang lemah saat itu mereka tidak merasakan keadilan di dalam hal itu. Nah, di dalam hal ini, apakah kita selama ini sungguh mencari Tuhan untuk hidup benar, atau kita hanya semata-mata percaya kepada Tuhan hanya untuk membutuhkan berkat dan pertolongan saja? Nah, yang pertama yang dapat kita lihat yaitu keadilan adalah kehendak Tuhan, bukan sebagai suatu pilihan manusia. Mengapa demikian? Di dalam ayat yang ke-7 ada sebuah kalimat kata, yaitu tentang kata ipu. Kata ipu di sini adalah sebagai sesuatu yang pahit, sesuatu yang beracun. Nah, itulah sebabnya kitab Amos ini ingin menunjukkan bahwa keadilan itu seharusnya menjadi suatu hal yang baik, tetapi justru ini menjadi satu hal yang sebagai alat penindasan pada saat itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa keadilan itu bukan sebagai semata-mata pilihan untuk kita apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, melainkan sebagai keadilan itu sebagai kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah sebagai salah satu hal utama yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu Tuhan adalah pemilik kuasa yang sesungguhnya. Nah, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 menyatakan bahwa Tuhan itu sebagai pencipta. Ia yang
membuat gelap menjadi terang, bahkan Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Nah, itulah sebabnya orang-orang seringkali merasa sudah merasa dirinya kuat, sudah merasa dirinya tinggi, sudah merasa bahwa dirinya memiliki jabatan sehingga dapat melakukan hukum yang semena-mena saja. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap belajar bahwa Tuhan adalah pemilik kuasa. Dia berada di atas kekuasaannya kita. Untuk di bagian isi yang ketiga, yaitu mengenai keadilan sebagai bukti penyembahan yang sejati. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 kita dapat melihat bahwa ada keadaan yang begitu menyedihkan, di mana orang yang berkata benar dibenci, orang miskin yang ditindas, dan hukum hanya dipakai sebagai alat untuk membela kepentingan orang yang kuat. Ironisnya, semua hal itu dilakukan oleh bangsa Israel yang masih taat beribadah kepada Tuhan. Di sini, Amos ingin menunjukkan bahwa masalah Israel bukan hanya tentang masalah sosial saja, namun dalam masalah rohani juga. Mereka terlihat mengikuti kegiatan keagamaan, namun di dalam kehidupan mereka tidak menunjukkan apa yang benar di mata Tuhan. Demikianlah, Tuhan tidak ingin kita melakukan kegiatan ibadah saja, tetapi Tuhan juga ingin melihat bagaimana cara kita memperlakukan sesama kita di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya tidak ada gunanya rajin ke gereja, namun suka merendahkan orang lain, dan kita yang aktif pelayanan, namun hanya untuk kepentingan kita sendiri. Di sini Amos ingin menunjukkan bahwa keadilan juga disertai dengan penyembahan yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Amos 5 ayat 7-13 ini mengingatkan kita bahwa kebenaran bukan hanya sebagai aturan hidup bersama, tetapi bagian dari penghormatan kepada Tuhan. Bangsa Israel yang gagal bukan karena tidak mengenal Tuhan, tetapi karena mereka menyembah tanpa ada kebenaran. Maka mereka mencari Tuhan hanya untuk berkat saja, tetapi tidak sungguh-sungguh menaatinya. Maka marilah kita memeriksa diri, apakah kita datang kepada Tuhan karena sungguh-sungguh mengasihinya, atau hanya karena ingin diberkati, dan apakah kepercayaan, pengaruh, jabatan yang diberikan kepada kita atau yang kita miliki, kita gunakan untuk melayani atau untuk meninggikan diri sendiri. Melalui firman saat ini, kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Karena itu, hidup adil bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan penyembahan kita kepada Tuhan.